Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan ya. Terus kemarin untuk kejuaraan basket, selamat buat tim putra. Ya, nggak apa-apa nggak juara satu juga, karena kan masih tetap hebat ya. Tepuk tangan dulu. Tapi untuk Nafis ya, terus untuk Bilkis sama Feris juga selamat ya. Kalau apa juara 3 juga ya. Mudah-mudahan nanti di kejuaraan selanjutnya bisa mendapatkan juara yang lebih bagus ya. Amin. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang kalian pelajari juga bisa kalian ingat gitu ya seterusnya ya. Oke, silakan Kak ya. Pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Adia Sabayu. Hadir. Arya. Hadir. Oke. Aufa. Hadir. Aulia. Hadir. Aksela. Hadir. Oke. Bilkis. Hadir. Natasha. Hadir. Felicia. Hadir. Galuh. Hadir. Hanifah. Hadir. Isan. Hadir. Ilham. Hadir. Nasifah. Hadir. Devina. Hadir. Muhammad Raihan. Hadir. Muhammad Renaldi. Hadir. Nafis. Hadir. Farhan. Hadir. Naufal. Hadir. Sania. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu dikasih kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Belajar apa ya? Nah, oke. Jadi untuk materi hari ini adalah perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, waktu pembelajaran sebelumnya kita sudah menemukan tuh ya, maksudnya trigonometri sudut istimewa itu ada yang masih ingat nggak? Apa aja sudutnya? 0, terus 30, 45, 60, 90. Udah ya? Oke. Seterusnya sebetulnya masih ada ya, cuma yang akan kita pelajari itu sampai 0, terus 30, 45, 60 sama 90. Oke. Nah, tapi untuk hari ini karena kita kan sebelumnya sudah menemukan tuh ya nilai-nilai trigonometrinya. Nah, sekarang penerapannya pada kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Itu yang pertama, seperti biasa ya, tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, itu yang pertama, kalian itu setelah pembelajaran ini harus bisa menentukan salah satu panjang dari segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, jadi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, yang selanjutnya aspek penilaian. Nah, aspek penilaiannya seperti yang pertemuan sebelumnya, itu masih ada aspek penilaian sikap kalian gimana pada saat bekerja sama gitu. Terus keaktifan kalian, terus berpikir kritis kalian pada saat tanya jawab gitu. Nah, terus keterampilan. Nah, keterampilan di sini nanti yang dinilai itu pada saat kalian berkelompok. Nah, bagaimana kalian bisa istilahnya saling ngajarin ke teman-temannya. Nah, itu tuh keterampilan gitu. Nah, di situ kan istilahnya kalian belajar gimana sih caranya bertim gitu ya. Karena nanti kan pada saat kalian kerja gitu ya, nah itu tuh sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi makanya sebetulnya bagus gitu pada saat pembelajaran itu ada kelompok gitu ya. Nah, terus setelah itu ada pada saat presentasi. Nanti akan ada 2 orang. Nah, siap-siap ya. Nanti untuk tiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi yang satu menulis hasilnya, yang satu
mempresentasikan gitu hasil dari yang temannya sudah tulis di papan tulis ya. Nah, terus yang terakhir selalu ada pengetahuan. Jadi supaya tahu nih di akhir itu ada evaluasi 2 soal. Nah, jadi untuk tahu nih bagaimana kalian udah ngerti atau belum gitu. Jadi kalau misalkan yang nilainya sudah 100, oh berarti udah sangat ngerti. Tapi kalau misalkan yang nilainya masih kecil, berarti harus latihan di rumah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Oke, langkah-langkah pembelajarannya sama. Karena kan kita masih pakai model pembelajaran problem based learning. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, nanti kalian dibuat kelompok, udah tahu kan ya kelompoknya? Oke. Terus yang kedua, mengerjakan KKPD bareng-bareng sama kelompoknya. Terus yang ketiga, nanti ada presentasi hasil KKPD ya. Oke. Selanjutnya, nah, kuis Kahoot dulu. Nah, jadi di sini tujuan kuis Kahoot di sini adalah untuk mengingat lagi, kalian masih ingat enggak gitu tentang nilai dari trigonometri sudut istimewa ya? Udah siap HP-nya? Oke. Dibuka Kahoot-nya, nanti coba kita lihat pin-nya. Ini waktunya nggak lama ya, sebentar-sebentar karena soalnya itu hanya misalkan sin sekian berapa, cos sekian berapa. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Satu 75 61 68. Stella, Naldi udah ada. Yo, yang lain. Boleh nama lain juga, nama samaran. Oke. 13. 7 lagi. Yo. Fotosu, Natasha ya. Awipo siapa? Awipo. SD itu SD. Itu waduh siapa waduh? Oke, udah 20 ya? Udah siap? Oke, siap. Harus tepat dan cepat. Sin 60. Wow. Sin 60. Merah, kuning, biru, hijau. Ayo. Buat yang kedua ya, lanjut ya. Kita dulu siapa yang pertama nih yang paling cepat? Siapa? Oh, Raihan. Tepuk tangan dulu buat Raihan. Oke, selanjutnya. Pas 45. Ayo. Benar ya, kalau kedua ya. Siapa yang tercepat dan paling betul? Oh, masih Raihan. Masih Raihan. Selanjutnya. Aduh. 430. Ayo, yang mana? Yang merah atau yang hijau? Ayo, yang merah atau yang hijau? 30 kan segitu. Kan orang baik ya. Bisa akan dapat yang
Oke. Masih Raihan. Satu lagi ya. Apa tuh? Sin 30. Ini kan ada di sana. Nggak tahu itu apa ya. Masih 30. Oh, satu salah, 17 betul. 2 salah. Oke, berarti setengah ya. Siapa nih yang juara? Yang ketiga. Siapa yang lebih konkret? Oh, siapa? Oh, ada. Oke, yang pertama. Berarti 3 orang tadi sebetulnya mungkin yang lain juga sudah pada ingat ya. Cuma karena kan kalau pakai kahut itu adalah cepat ya, cepat dan tepat kalau pakai kahut itu. Oke, kita ingat-ingat nanti 3 orang tadi akan dapat hadiah dari ibu ya. Dapat berapa? Oke. Waduh. Kita selanjutnya ya. Oke, setelah kuis kahut tadi, berarti di sini, nah ada hal-hal penting yang harus kalian selalu ingat itu adalah nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi untuk pembelajaran hari ini memang kalian harus mengingat-ingat gitu. Kayak tadi ya sin dari 60 ya. Terus tadi tangan tuh yang paling banyak salah ya. Tangan 30 itu adalah sepertiga apa? 3. Baru kalau tangan 60 itu adalah 4/3. Nah, jadi memang harus selalu ingat ya untuk nilai-nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, di sini kita simak aplikasinya bagaimana? Misalkan secara sederhana, misalkan orang ini memandang sudut memandang tiap pohon, misalkan ada sudut elevasi ya, ini. sebentar. Sebelum ini Dan coba siapkan dulu kertas. Siapa tahu nanti kan saya harus tanya-tanya nih ya. Coba siapkan dulu kertasnya untuk mencatat apa saja yang ada di dalam video. Oke, sudah siap? orang ini jaraknya dari pohon misalkan 6 meter, tinggi orangnya misalkan 170 cm. Kalau sudut elevasinya 30, berapa sih tinggi pohon ini? Nah, nanti dengan trigonometri segitiga siku-siku nanti ini bisa dihitung. Ini berapa? Nanti yang ini dia sama dengan tinggi orangnya. Nanti kalau kita pakai meter ini kan 1,7 meter. Nah, kan kita 6 meter kan? Nah, nanti hitung ini pakai apa? Nah, ini ada sudut 30 yang ini tahu ini 6 meter. Nah, dengan teori di segitiga siku-siku, kalau sudutnya di sini, yang 6 meter ini apa? 6. Nah, saya mau tanya dulu. Kan dalam soal itu ya diketahui ada yang namanya sudut elevasi. Sudut elevasi itu sudut yang kita lihat dari pengamat dari bawah, betul ya, dari bawah ke atas gitu. Itu namanya sudut elevasi. Nah, terus itu sudutnya ada sudutnya 30. Terus ada diketahui jarak dari orang ke pohonnya itu adalah 6 meter. Nah, saya mau tanya, kira-kira untuk mengetahui tinggi pohon, kan tinggi pohon itu kan berarti tinggi orang sama yang si X ya, kita misalkan dari orang ke puncak pohon. Nah, kira-kira kalau diketahuinya 6 meter, itu di sebelah situnya 30, terus sudutnya 30, pakai perbandingan apa supaya tahu si nilai X? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa tadi? Tangan ya? Pakai tangan. Nah, kenapa pakai tangan bukan pakai sin atau pakai cos? Kenapa coba lihat? Karena yang diketahui itu kan samping ya. Samping, oke, samping. Terus yang ditanyakan itu yang depan. Depan. Nah, Nah, oke. perbandingannya jadi yang pertama itu kan perbandingannya samping, depan pada samping. Nah, oke. Jadi berarti pakai perbandingannya adalah pakai perbandingan
tangan. Oke, berarti Raihan masih ingat tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau untuk menentukan soal-soal seperti ini, menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalian harus tahu dulu mana yang diketahui sama mana yang ditanyakan. Karena ini yang diketahuinya itu adalah sisi samping dan yang ditanyakan adalah sisi depan. Nah, berarti ingat depan sama samping, berarti hubungannya sama apa? Tangan, ya. Terus kalau misalkan nih saya punya masalah, kalau misalkan yang diketahuinya itu adalah sisi miring, yang ditanyakan adalah sisi samping, berarti apa? Oh, tadi siapa yang jawab? Kos, betul, bilang kos ya, karena yang diketahuinya itu adalah sisi miring, yang ditanyakan adalah samping, samping per miring, berarti kos ya. Oke, sip. Kita lihat penyelesaian. Vektor ini kan sisi samping. Nanti yang kita cari sisi ini, sisi depan. Depan samping. Depan samping berarti pakai tan. Nah, pakai tan ya, betul ya. Jadi tannya berapa kali kan? Di tan 30 derajat. Sama dengan depannya X, sampingnya 6. Dan 30 berapa? Akar 3/3 gitu. Sama dengan X per 6. Nah, sekarang ini 6 bagi 3, ini 2. Jadi X nya berapa? 2 kali akar 3. Kamu ketik 2 akar 3. Kita dapatkan X nya. Berarti X ini sama dengan 2 akar 3. Berarti berapa tinggi pohonnya? Tinggal 2 akar 3 ditambah 1,7. Jadi tinggi pohon sama dengan 1,7 ditambah 2 akar 3. Nah, saya mau tanya lagi. Kalau ada bentuk 1,7 ditambah 2 akar 3, bisa ditambahin jadi 2,7 akar 3 enggak? Enggak ya? Kenapa enggak? Karena 1,7 ada apa? Nah, karena 1,7 enggak ada akarnya, sip turunan dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada satu bilangan yang satu ada akar, yang satu enggak ada akar, itu dia udah nggak bisa ditambahin. Jadi jawabannya udah cukup aja sampai itu jawabannya ya. Oke, sip. Sekarang masalah yang kedua. Kalau ini masalah sudut elevasi. Tadi sudut elevasi itu apa? Sudut yang dilihat dari bawah. Nah, sudut yang dilihat dari bawah. Oke, sekarang yang kedua. Jadi dengan tinggal di, tapi nanti tak ini dipaksakan kan aja. Terus geser-geser. Berikutnya, misalkan ini. Misalkan ini ada sebuah jembatan, di bawah ada arus air. Nah, ada orang yang menentukan apa sih tingginya ini dari atas jembatan sampai di atas airnya ini. Jadi kalau ini mau diaplikasikan dengan menggunakan sudut depresi ini bisa. Jadi misalkan kita punya tali, talinya ini kita ukur nanti panjangnya berapa. Di situ ujungnya ini kita isi paku, cemplungin ke air. Nah, karena ini ada arus air, nah, jadi ini ada arus air, kita pakunya gerak sampai dia, nah, di ujungnya ini diikat di pas di atas jembatan ini. Nah, di sini diikat sampai lurus. Nah, ini karena ini tali yang kita bawa, kita bisa dihitung. Misalkan ini panjangnya berapa? 5 meter misalnya. Ingat tadi dari sini, di sini kan terbentuk sudut depresi. Misalkan sudut depresinya 30 derajat. Jadi yang ini kan 60 derajat. Di sini itu otomatis jadi 30 derajat. Ini sama ya, sudut dalam masuk. Oke. Kan kalau tadi sudut elevasi itu yang dilihat dari bawah. Nah, berarti kalau sudut depresi, nah dilihat dari atas gitu. Jadi perbedaannya kalau elevasi dilihat dari bawah, tapi kalau yang depresi itu lihat dari atas. Tapi, nah dari video ini, kalau misalkan dari atas 30, dari bawah juga 30. Berarti kesimpulannya apa? Besar sudutnya. Nah, apa gimana Hanifah? Besar sudut berseberangan itu nilainya sama. Nah, karena besar sudut berseberangan itu sama, jadi makanya mau itu sudut depresi, mau itu sudut elevasi, itu pasti hasilnya sama. Jadi kalau misalkan depresinya 30, berarti yang di bawahnya juga pasti 30. Terima kasih Hanifah untuk tangan dulu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Tadi kan
dari tembok jembatan itu. Tapi yang diketahui adalah sudutnya 30 sama sisi miringnya 5 meter. Kira-kira pakai perbandingan apa? Nah, itu coba kan itu 30-nya di situ. Terus yang ditanyakannya itu adalah yang tegaknya. Berarti itu depan atau samping? Depan ya, depan. Terus yang diketahuinya miring. Berarti depan sama miring sin. Tuh, jadi pakai sin. Coba kita lihat. Ada yang mau ke depan nggak? Mencoba dapat hasilnya berapa? Mau potret dulu, nanti silahkan demo ke depan. Nanti kita samakan hasil sama yang ada di video. Coba Rehan, tepuk tangan dulu untuk Rehan. Coba. Coba. Satuannya oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Coba kita samakan sama hasil yang ada di video. Apakah sama atau beda? Berangkat. Nah sekarang kalau ini 30 derajat, nah sekarang kita lihat di sisi ini, di sisi depan miring dalam sudut seperti itu bisa menghasilkan sin, sehingga karena sudutnya ini nanti sin 30 derajat sama dengan depannya ini, tingginya ini ya, kita D per miringnya 5. Sin 30 berapa? Setengah. D per 5, berarti T nya berapa? 5 dibagi 2. Oke, sama ya 5 per 2. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Berarti sudah pada bisa nih dari soal yang ada di video. Nah, di sini di dalam video tadi kan ada 2 jenis sudut, ada sudut elevasi sama sudut depresi. Nah, tadi bedanya apa elevasi sama depresi? Kalau elevasi melihat ke atas, depresi melihat ke bawah. Lihat ke bawah ya. Nah, terus tadi kalau misalkan pada saat sudut depresi, berarti kalau misalkan sudutnya ada di atas, itu otomatis sama sudut yang di bawah karena dia berseberangan ya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini saya punya satu masalah. Kalian yang mengetahui tinggi gedung yang dia lihat dengan sudut elevasi. Elevasinya 60 derajat. Jika jarak pria tersebut dengan gedung adalah 12 meter dan tinggi pria tersebut adalah 1,8 meter, bantulah pria tersebut untuk mengetahui tinggi dari gedung yang ia lihat. Nah, dari masalah tersebut, kira-kira pakai sinpos atau tangan? Pos. Hah? Ya, apa coba? Tangan ya. Nah, tapi untuk menjawab itu, silakan bergabung sama kelompoknya untuk memecahkan masalah tersebut. Karena masalah tadi itu ada di LKPD. Silakan duduk bersama kelompoknya. Oke, kelompoknya ini ya. Si lupa-lupa ingat. Nih. Ya, silakan duduk berkelompok.
Oke, silakan kerjakan LKPD bersama kelompoknya. Jangan lupa saling mengajari ya teman-teman yang masih belum bisa. Jangan mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalau yang namanya berkelompok kan berarti harus mengerjakan bareng-bareng bersama kelompoknya. Nah, terus jangan lupa kalau misalkan ada kurang ngerti, boleh lihat bahan ajar yang udah saya kasih dan jangan malu-malu untuk bertanya sama saya, ya. Selamat mengerjakan, waktunya 30 menit. Silakan.
Kalau ada yang sudah selesai, jangan lupa dikirim ke grup ya hasilnya. Yang belum selesai tenang ya, waktunya masih lama. Gak usah dong. Kelompok mana yang mau presentasi nanti? Kan cuma ada 3 masalah nih. Masalah 1, paham? Oh, oke. Berarti siapa yang nulis nanti? Nafis ya. Oke. Terus masalah yang kedua, siapa yang ke depan? Raihan, oh iya Raihan. Raihan yang ngomong ya. Yang nulis siapa? Ya, Alfa. Oke. Masalah 3, siapa yang ke depan? Oh iya boleh. Oh ini Sania belum pernah ke depan. Sania sama Bayu. Udah. Dia juga udah. Bayu ini. Kita kasih Udah. pertama sudah mas. Oh iya nasi berdua. Ada yang siapa yang nulis, siapa yang ngomong? Siap-siap. Nanti untuk pengerjaan kedepannya yang dituliskan yang pertama itu segitiganya dulu ya, segitiganya dulu, terus tahapannya nanti tinggal ngomong gitu ya. Oke. Tapi benar-benar loh ya, paling ini tuh ya perkembangannya tuh melesat dibanding kelas lain itu bukan gara-gara praktek ini ya, bukan. Tapi memang maksudnya dari saya kan ngajar kalian sebelumnya, terus tuh melihat kalian yang dulunya gimana, terus sekarangnya gimana, itu tuh kelihatan banget gitu. Terus maksudnya kan kalau dari guru-guru lain itu selalu yang cerita misalkan IPA 4 misalkan ya. Terus pada saat saya masuk IPA 4 ya gitu, maksudnya ya udah gitu, karena memang mereka seperti itu ya udah seperti itu gitu. Cuma kalau di IPA 5 tuh perkembangannya melesat gitu. Jadi kayak misalkan contohnya Aji aja ya. Maksudnya kalau Aji itu katanya kalau online biasa aja gitu, apalagi pas semester 2 ya biasa aja gitu. Tapi
ternyata sekarang jadi keluar gitu. Jadi memang ada tipe anak yang maksudnya pada saat online ya biasa aja, tapi pada saat sekarang wah saya mau menunjukkan gitu. Jadi dia mau dan memang ya yang namanya siswa itu memang harus di apa ya di sama gurunya. Soalnya kalau misalkan nggak misalkan ayo maju, ayo ini, ya udah diam dia juga gitu, ngapain buat apa ngapain gitu ya. Soalnya saya juga pertama kali ngajar di kelas ini kan maksudnya ada yang belum pernah saya ajar juga kan. Terus pada saat ya jujur ini mah ya, pada saat lihat ulangannya Aji 100 teh, oh iya gitu. Soalnya kan maksudnya kalau guru kan ngeliat dari nilai proses. Kalau saya gitu. Terus Aji tuh masih pendiam gitu, masih pendiam. Terus saya nanya-nanya ke guru-guru, yang jawab itu hanya Bu Rati. Jadi yang jawab itu hanya Bu Rati. Jadi pas Bu Rati bilang, iya memang bagus katanya. Oh ya udah. Terus saya nanya ke lain mereka, emang pintar Bu. Oh ya udah. Nah seiring berjalannya waktu, oh ternyata memang anak itu harus diiniin gitu, maksudnya di support gitulah sama gurunya, harus ke depan. Nah dengan sering ke depan itu percaya dirinya keluar. Terus dengan tidak sengaja itu teh membuat dia tuh, oh saya semangat nih diini sama guru gitu, oh dilihat sama guru gitu, jadi dia tuh jadi makin semangat gitu. Terus terbukti juga kayak Farhan keluar, Raisa yang maksudnya yang tadinya nggak bisa gitu ya, terus kalau diiniin sama guru kelihatan. Dan Aldi, terus wah ini jangan dibilang lah, Alia melesat banget, temuan tuh. Kalau Raihan mah nggak mempertahankan Raihan. Karena Raihan udah di level atas, jadi Raihan tidak mempertahankan. Terus Novel juga keluar. Terus ini satu lagi Isan, Aksela juga, Aulia juga, wah pokoknya di paling mabes hebat-hebat. Makanya maksudnya nggak, proses itu benar gitu proses. Jadi ya yang namanya pembelajaran itu jangan mau apa sih ujuk-ujuk nilai ulangan bagus, jangan mau kayak gitu. Maksudnya kalau untuk saya melihat kalian itu bukan dari nilai hasil akhir gitu, kayak nilai ulangannya, nilai apanya gitu, bukan dari seperti itu, tapi ya prosesnya gitu. Jadi ikutin aja prosesnya seperti apa, nikmatin gitu selagi kalian di SMA, karena nanti kalau udah kuliah mah sudah lebih menjelimet lagi gitu. Jadi nikmatilah masa-masa SMA kalian gitu ya, masih bisa hahaha sama teman-teman gitu ya, masih bisa belajar sambil main bareng teman-teman gitu. Bener-bener harus bener-bener dinikmati gitu. Jadi selamat buat kalian di IPA 5, hebat prosesnya. Mudah-mudahan progres seperti ini bisa dipertahankan sampai nanti kelas 12 ya. Karena kan intinya gini, memang untuk yang masuk ke PTN lewat jalur undangan itu kan tidak semuanya. Tapi mudah-mudahan yang masuk 40%, yang bisa ranking paralel itu mudah-mudahan pada lulus semuanya gitu ya. Nah jadi mulai dari sekarang harus benar-benar pikirin mau masuk kemana. Nah tapi saran saya, jangan misalkan gini, nilai kalian cocok untuk kesini tapi kaliannya nggak mau nih, nggak sesuai sama kalian, jangan. Jadi lebih baik pilih yang benar-benar kaliannya mau gitu. Jadi jangan sampai misalkan nih pada saat konsultasi kamu tuh bagusnya ke jurusan ini misalkan, padahal saya sukanya di jurusan ini. Nah jangan dipaksakan gitu. Jadi lebih baik nggak apa-apa pilih yang kalian mau tapi peluang untuk masuknya kecil, lebih baik seperti itu daripada misalkan jurusan yang kalian nggak mau peluangnya besar, nanti pada saat keterima kuliahnya nggak akan enjoy gitu. Soalnya terus kasihan juga adik kelas kalian kalau misalkan kalian keterima nih di jurusan apa yang nggak kalian mau, terus nggak diambil, nah nanti tuh SMA 2 tuh di blacklist gitu.
Jadi nanti sebisa mungkin gitu ya, pilihlah jurusan yang benar-benar kalian mau. Ya, oke. Silakan kelompok 1 ke depan. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Silakan. Ini kamu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang masalah satu. Mafi sebelah sini. Jadi biar tulisannya kelihatan. Di dalam soal cerita di masalah satu, yaitu seorang pria yang mengetahui tinggi gedung yang dilihat sudut elevasinya itu 60 derajat. Jika jarak pria tersebut 12 meter dan tinggi pria tersebut 1,8, tentulah pria tersebut untuk mengetahui tinggi gedung yang ia lihat. Langkah pertama yaitu gambar segitiga siku-siku dari masa tersebut. Yang kedua, tulis yang diketahui, yaitu sisi sampingnya 12 meter dan sudut elevasinya 60 derajat. Yang ditanyakannya sisi depan, yaitu dengan menggunakan cara tan, karena tan rumus tan yaitu depan per samping. Yang diketahui tan 60 sama dengan akar 3, sisi depan per sisi samping yaitu x per 12. Jadi x sama dengan 12 akar 3. Nah, ini baru diketahui sisi depannya. Yang selanjutnya sisi gedung, tinggi gedung dengan tinggi orang ditambah sisi depan, yaitu 1,8 ditambah 12 akar 3. Jadi 1,8 ditambah 12 akar 3 meter. Oke, jadi kesimpulannya
tinggi gedung tersebut adalah 1,8 ditambah 12/3. Apakah sama? Betul? Oke, jadi hasil yang dikerjakan oleh kelompoknya Nafis sama Farhan adalah tinggi gedungnya 1,8 tambah 12/3. Betul ya? Tepuk tangan dulu. Oke, jadi di sini karena di dalam permasalahan nomor 1 yang diketahui adalah sudut elevasinya 60 derajat dan sisi depannya yang dicari, maka kita pakai aturannya adalah tan karena depan ke samping ya. Jadi di sini didapatkan nih tinggi gedungnya adalah sama dengan tinggi orang ditambah sisi depan yang didapatkan. Jadi hasilnya 1,8 tambah 12/3. Oke, yang kedua sudah siap? Siap? Yang kedua? Yang kedua tadi siapa? Oh ini ya? Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Di yang kedua aja kita kasih. Suaranya agak keras ya. Oh ya. Diketahui seseorang sedang mengamati sebuah kapal dari atas mercusuar. Jadi orangnya mengamati dari sini, terus kapalnya ada di sini. Nah, tinggi mercusuar tersebut adalah 45 meter dan sudut depresi orang tersebut terhadap kapal yang terdapat di bawah adalah 30 derajat. Hitunglah jarak antara pengamat dan kapal. Nah, jadi tinggi mercusuarnya itu kita misalkan sebagai sisi depan. Nah, karena kita udah ada sisi depan dan ditanyakan sisi miring, jadi kita pakai perbandingan sin. Nah, tinggal sin 30 sama dengan sisi depan ke sisi miring. Terus sin 30 itu kan setengah, jadi setengah sama dengan sisi depannya pasangan itu 45, sisi miringnya ditanyakan 45 per x. Nah, tinggal di silang aja. Nah, jadi x-nya sama dengan 45 dikali 2, x-nya sama dengan 90 meter. Jadi jarak antara orang dari atas mercusuar ke kapalnya adalah 90 meter. Oke, gimana kelompok lain sama jawabannya? Sama. Oke, jadi jarak dari orang ke kapal yang ada di bawahnya itu kan sama dengan sisi miring. Berarti hasilnya adalah 90 meter. Betul ya? Berarti kalian sudah betul semua. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kelompoknya Raihan. Silahkan. Kelompok yang terakhir. Ayo, tepuk tangan dulu tuh biar semangat. Berarti bisa di sini. Oke. Ya rapi, ya rapi.
mau nikah nih. Itu warna merahnya. Oke, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami bakal jelasin ngerjain soalnya. Di soalnya seperti yang udah diketahui, tinggi orangnya itu 155 cm. Jadi 1,55 meter. Terus orangnya ini melihat ke atas puncak yang bendera, berarti sudut elevasinya 45 meter. Terus jarak orang sama tiang bendera itu 12 meter. Karena yang diketahuinya itu sampingnya dan yang mau dicari itu sisi depannya, maka pakai rumus tangan. Jadi karena sudut elevasinya 45 meter, pakai tangan 45 derajat. Tangan itu diputar ke samping. Tangan 45 derajat itu 1, terus yang bendera S, sampingnya itu 12 derajat. Jadi kita ulang 12 derajat. Oke, gimana? Sama? Apa ada yang beda kayak gimana? Apa? Gak apa-apa gimana? Coba kalau novel tepat. Jadi kan kalau saya si Gimana itu dari panjang jarak jalan perjalanan Boleh, gak apa-apa. Berarti 155 cm ditambah Oke. Oke. Gak apa-apa, sama aja. Oke. Gimana? Jadi gini ya, kalau misalkan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompoknya Aulia sama Naufal. Nah,
Berarti di sini 12 meter sama tinggi ini kita pakai tangan ya. Karena yang ditanyakan itu adalah sisi depan, yang diketahuinya adalah sisi samping. Nah, di sini berarti tangan 45 sama dengan 1, depannya X per 12, jadi X-nya sama dengan 12. Nah, di sini dibiasakan ya, berarti ditulis satuan-satuannya ya. Karena di sini 12 meter ditambah 1,55 meter, jadi jawabannya 13,55 meter. Nah, terus kalau pakai novel, karena tinggi orangnya itu dalam bentuk sentimeter, jadi yang didapatkan 12 meter ini dirubah menjadi 1200 cm. Itu nggak masalah, sama aja. Jadi jawabannya kalau pakai sentimeter itu 1355 cm, tapi kalau dalam bentuk meter adalah 13,55. Nah, tapi kan di soalnya di ujungnya tuh yang di bawah dalam bentuk meter atau senti? Nggak apa-apa sih, maksudnya kalau misalkan pun ini dapat sentimeter, berarti kalau yang di bawah tengah ini yang ditulis ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai masalah yang ketiga ini? Nggak ada? Udah ngerti? Udah betul semua berarti ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Jadi kalian udah pada hebat, udah pada ngerti. Sekarang kumpulkan LKPD-nya. Oke, sama-sama. Boleh ya, jadi nanti buat di sana ya, boleh. Jadi nanti kan kalian pernah nge-scan tuh di grup. Nah itu tadi dilampirin juga pada saat presentasi. Enggak, maksudnya kan kalau saya presentasi kan bisa di-share screen kan pada saat Google Meet. Jadi diperlihatkan gitu. Perjuangan. Oke. Setelah kalian berkelompok terus presentasi, selanjutnya kesimpulannya kan tadi tujuan pembelajaran kita itu kalian harus bisa menentukan salah satu sisi dari segitiga ya, menggunakan trigonometri sudut istimewa. Nah, jadi kesimpulannya apa sih yang bisa didapat kira-kira? Kalau misalkan saya di soalnya itu diketahui sisi depan, terus ditanyakannya sisi samping, berarti pakai trigonometri apa? Tan ya. Oke, terus kalau misalkan diketahuinya sisi miring, terus ditanyakannya sisi samping, berarti pakai trigonometri apa? Cos. Oke, terus kalau misalkan diketahuinya adalah sisi depan, yang ditanyakannya sisi miring, berarti sin. Nah, jadi untuk mengetahui sisi segitiga dari perbandingan trigonometri itu memang harus kalian tahu dulu mana yang diketahui, mana yang ditanyakan ya. Oke, berarti itu kesimpulannya. Selanjutnya, oke, refleksi. Kesannya gimana kesan pembelajaran hari ini? Seru? Seru? Oke, terus lebih ngerti nggak untuk pelajarannya? Lebih ngerti? Oke, terus di sini tuh sebetulnya pembelajarannya lebih menekankan kepada PPT-nya. Nah, karena kan kita menggunakan media PPT yang selain PPT biasa ya. Nah, saya pakai Canva di sini. Terus tadi pakai Kahoot juga. Nah, menurut kalian kalau misalkan guru pakai media seperti itu, apakah pembelajarannya lebih menarik, lebih menyenangkan atau gimana? Gimana kesannya? Nah, lebih menarik ya, nggak bosan ya pakai novel. Jadi kan kalau misalkan penampilannya juga bagus gitu ya, terus maksudnya kan kayak ini ada kartun-kartunnya gitu kan ya, lucu gitu ya. Nah, jadi kalian lebih nggak bosan juga kalau belajar. Terus kan kalau misalkan PPT-nya kayak biasa, itu kan kayak boring gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tampilannya seperti ini, memang sih ya, saya teknologi itu sangat membantu gitu ya. Apalagi untuk saya gitu ya, membuat PPT seperti ini sangat membantu gitu kalau pakai Canva gitu. Jadi kan
template-nya juga banyak yang lucu gitu ya. Itu jadi membuat kalian itu pembelajarannya itu tidak membosankan, lebih menyenangkan gitu kan ya. Jadi nggak ngantuk ya, bener nggak sih nggak ngantuk? Nah, ya apalagi tadi kan kabut gitu ya, semangat juga. Biar dapat nilainya yang terbagus. Oke. Nah, evaluasi. Siapkan kertas lembarnya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas ya. Jangan lupa kelasnya kelas 10 ya. disamakan dulu ya ini ya. Jadi bebas mau pakai senti atau meter, bebas terserah kalian.
Sepertinya ada soal bonus tapi nggak dikumpulkan. Ya. Nggak ada. Terima kasih terus sama pelajaran hari ini bukan untuk sampai trigonometri sudut istimewa pada masalah kontekstual. Nah, dari hasil evaluasi tadi, alhamdulillah saya lihat udah banyak yang betul ya. Tapi ada beberapa juga yang masih salah dalam menentukan harus pakai apa. Nah, memang itu harus butuh penelitian. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aturan sin. Jadi apa sih itu aturan sin gitu ya? Terus gunanya untuk apa? Terus tentunya untuk apa? Nah, berarti nanti kalian di rumah hafalkan aja nilai sin sudut-sudut istimewa. Nanti kita akan lakukan lagi kaput tentang sin dari sudut-sudut istimewa ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus kalian juga selalu ingat apa yang sudah kita pelajari ya. Silakan Kak. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Oke, karena sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, assalamualaikum